Jadi relief kita pelajari. Nah, itu orang dulu memang kayak gitu bikinnya. Kayak aku ini dulu waktu sama ya itu yang gereja itu. Biar sinawo karo manukmu kan angel loh aku. Aduh aku. Akhirnya sampai lampu ini sepele ya, saya analogikan lampu lah ya. Ini lampu bisa nyala karena apa, Mas? Karena ada arus listrik ya. Nah, arus listrik itu ada dua arus, min dan plus. Ya. Nah, podo karo itu kan energi, volt, tegangan. Ketika ini menyala, apa? Hidup loh, Mas. Yo wis urip yo iki. Ya apa, Mas? Apa? Lah kok lampu bisa ngurup ya? Kok lampu bisa menyala? Karena ada dua arus, plus dan minus. Ya kan? Kalau sudah menyala, keluar cahaya. Nah, gitu kan. Lah keluarnya cahaya itu tergantung arusnya ini menghasilkan warna apa dulu. Makanya dibilang aura gitu, Mas. Iya toh? Iya. Cahaya. Kalau kita bisa menghidupkan diri kita, yang keluar adalah cahaya jiwa kita. Ya kan? Lah kok ono plus minus? Ya mergane dunyo iki eneke nek diibaratkan energi plus iki yo malaikat. Energi minus yo iblis. Ya jangan salahkan iblis, kalau kita tanpa iblis kita nggak bisa hidup. Loh bener itu. Karena di dalam muatan itu ya ada atom itu ya, proton dan elektron. Lah kan sudah jelas kan gitu ya. Nah, kalau nggak ada ini nggak bisa ada kehidupan seperti kita. Motor motor harus ada plus minus. Karena apa? Kelistrikan, energi kelistrikan dulu yang menciptakan lampu kendaraan itu meniru kinerja alam semesta. Begitu juga diri kita. Makanya di dalam diri kita tuh ada dua arus yang artinya plus minus. Ya ada malaikat, ada iblis. Kan ngono. Ada sifat feminim karo maskulin kan ngono to, padahal bahasa-bahasane saiki yang ngono. Jadi banyak sekarang orang menyalahkan kamu seperti iblis. Di kita itu di dalam diri kita ada unsur iblis. Ya namanya anti kuat. Ya kan? Di dalam diri kita juga ada unsur malaikat yang namanya kuat. Makanya saya pernah membicarakan masalah Hono Coroko. Hono ki ho kan suwung, no ki ono, anane ono saka ora ono. Ya kan. Makanya terjadilah jadi ono ki mergo setelah jadi keajaiban Tuhan itu mengeluarkan yang namanya partikel Higgs boson. Ya kan. Higgs boson ini menghasilkan dua bentuk yang namanya kuak dan anti kuak. Wis padha wae. Dari awal penciptaan dunia ini itu sudah diciptakan yang namanya unsur plus dan negatif kan gitu. Kalau nggak ada itu nggak ada kehidupan. Kalau kita nggak diberi unsur malaikat di dalam diri kita, ya nggak bisa hidup. Makanya jangan salahkan apa? Iblis. Nah, caranya gimana? Harus bisa diseimbangkan. Karena apa? Sifat buruk itu ketika kadar iblisnya terlalu banyak, kelebihan. Iya tak? Unsur malaikat pun juga nggak baik. Kalau kelebihan kebaikannya, akhirnya apa? Orang jadi fanatik, merasa bersih, semuci suci, merasa benar, merasa pintar, ya kan? Yang lain salah, kan gitu. Karena di dalam ajaran sekarang itu ya nyun sewu ya, pada salah persepsi, menyalah-nyalahkan iblis. Di dalam hidup kita nggak ada iblis, nggak ada kehidupan, gitu. Nah itu. Makanya adanya sifat negatif itu harus diseimbangkan. Ya seimbangkan, makanya dibilang itu
Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso, Ibu Pertiwi terkandung dalam 4 unsur alam. Nah, Bopo Angkoso itu ya cahaya ilahi itu tadi. Makanya kita harus diemong, harus bisa menselaraskan antara Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso, karena keadaan dunia ini sudah kehilangan identitas dengan langit. Ya kan? Dunia ini sudah kehilangan identitasnya dengan langit. Kan ngono. Sedulur papat kali mau pancer asine nak sejatine kuwi to. Nggih. Ya kan? Kitab Jamus Kalimo Sodo. Ya. Pustaka Jamus Kalimo Sodo ki artine kuwi to, Mas. Dari kelima itu ada satu sodone iki yang diarani cahaya Tuhan. Ora tek kalimat syahadat, enggak. Dari dulu enggak ada kata kalimat. Itu bahasa Sanskerta. Kalimo, sodo, penegak, yang sifatnya tunggal, maha tunggal. Makanya kita harus kalimo sodo itu harus menjadi suatu sifat tunggal, nggak boleh terpisah. Manakala ini terpisah dengan identitas langit, ya wes dunia akan mengalami kehancuran secara global. Makanya orang belajar ini copy paste ini orang ngerti. Nggak nyampe ini udah menemukan arti hidup ini belum ya kan, analoginya seperti itu ya. Nah, orang Jawa itu cara mempelajari tentang kehidupan seperti itu. Kau pendek orang Jawa tak kayak kitab pelajari no copy paste orang pinter-pinter gitu jenengan pelajaran ya, pelajaran ini nyontoh terus nggak pinter-pinter kan gitu. Contoh goblok, Mas. Kalau kita nggak mengasah, kalau orang Jawa lampu ya jadi bahan, barang sepele jadi gawe lampu ini, kamu belajarlah hidup dari lampu ini ya kan? Orang kalau belum tahu apa-apa kan bingung ya, akhirnya otaknya diasah, spiritnya juga dilatih. Nah akhirnya oh ini toh iya kan, akhirnya jawabannya oh iya. Nah orang Jawa itu seperti itu. Makanya orang Jawa membuat suatu pengertian tentang kehidupan selalu dibangun dalam bentuk relief. Nah itu kandungannya dalam, jadi nggak ada tulisan gitu, jarang. Jadi relief kita pelajari. Nah, itu orang dulu memang kayak gitu membikinnya. Kayak aku ini dulu waktu sama yaitu yang Brewja itu, biar sinawo karo manukmu kan angel loh aku, aduh akhirnya sampai iya bener, sampai aku tuh membuat pipa ini tak bikin ini Lingga dan Yoni karena apa, itu simbol siwa kan gitu kan. Loh, tanpa ini unsur penciptaan gitu, makanya aku selalu tak bikin pipa itu biar ingat gitu loh, namanya kan rokok ini ya, rokok disedot ya, hidup itu disedot, diserap, diolah, dianalisa, diterapkan. Nak ngono toh Mas, iya toh. Nah itu hidup kan ngono. Loh iya, ini gak jorok loh yuk. Ini memang loh. Tanpa ini kita nggak bisa jadi kita kan ngono loh. Kadang-kadang orang terlalu pikirannya wah negatif kan. Iya toh. Nah ini loh terlalu sempitnya pikiran kan gitu. Belum makanya gini. Ini orang sama-sama berarti ulama atau kiai lah misalnya. Ya. Ini kiai misalnya. Ini kiainya itu hanya belajar dari kebaikan aja. Ya kan? Sedangkan kiai satunya dia pernah melewati perjalanan kehidupan yang buruk, nakal mungkin ya. Nom-nomane masa mudanya itu nakal lah gitu. Itu ya setelah pas sama-sama menjadi pandita, itu pintar orang yang sudah mengalami hal buruk. Contohnya wes Sunan Kalijaga. Ya kan? Masa lalunya Sunan Kalijaga kayak apa kan gitu baratnya. Makanya kalau kita mengalami masa muda yang buruk, itu bagian dari proses. Gitu. Jadi kalau kita belajarnya hanya baik terus, akhirnya menjadi suatu kesombongan diri bahwa kita merasa diri kita baik kan. Tapi kalau orang yang pernah melewati suatu kehidupan masa muda yang nakal atau pernah mempunyai suatu keburukan masa muda, kita berpikirnya oh pernah merasakan seperti ini, ya kan? Bisa memaklumi sesuatu.
ya kan? Akhirnya menjadi sesepuh yang mempunyai pola pikir yang lebih universal, mempunyai wawasan. Jadi ngerti mana yang ngerti bener antaranya bener karo penel kan, antaranya benar dan benar-benar benar kan gitu loh. Iya kan. Makanya kan kalau kita pernah melawan, justru makanya kan sama-sama pandita ya. Yang satu pandita ini pernah melewati masa-masa suram atau dalam masa muda yang mungkin buruk ya. Sama-sama pandita ini belum pernah. Pasti orangnya lebih pintar ini. Dan itu kisah nyata loh, banyak kiai orang belajarnya dulu masa lalunya buruk. Akhirnya jadi kiai. Ya. Nah, makanya kan masalah muda buruk itu tidak jaminan akan selamanya buruk. Selama kita mempelajari dan memahami kekurangan kita, juga akan, karena apa? Baik dan tidaknya kelak nanti ketika kita memahami segala perjalanan kita analisa perjalanan kita akan menjadi sesuatu yang baik.